Sebelum kita mulai ya, kenapa kok saya membuat ini? Selamat malam, Assalamualaikum ya. Selamat bersantai sambil kita mengenali apa yang kita alami, terutama yang sudah masuk usia 40 ke atas di fase perimenopause, menopause atau mungkin ada yang sudah postmenopause. Oke, sesuai temanya adalah gangguan tidur. Kenapa saya mau ingin sharing ya, ingin mendengar nanti dari Mbak-mbak keluhan yang dialami karena belakangan hampir mayoritas pasien saya itu mengeluh adanya gangguan tidur. Nah, jadi kemudian kita berusaha untuk coba deh kita mengenal apa sih yang sebetulnya terjadi, kemudian apa yang bisa kita lakukan dan kondisi seperti apa yang sudah atau kami temukan di klinik gitu ya atau saat memeriksa pasien. Oke, sambil ini saya coba share beberapa informasi yang kita sudah buat. Oke, apakah kelihatan? Sebentar. Resume. Oke, apakah terlihat? Oh, stop share. Bentar. Sambil nanti kita jalan, boleh Mbak-mbak untuk menyampaikan. Belum terlihat. Oke, sebentar. Hmm, Oke, terhadap kendala teknis. Diperbaiki. Oh ya, kemarin ada di grup ya buat mbak-mbak yang join di Menotalks kami. Ada beberapa juga masukan. Yang menarik, keluhannya kenapa kok sulit tidur ternyata karena gangguan dari seringnya buang air kecil kalau malam beberapa kali. Itu juga nanti coba kita lihat apakah semua mengalami atau hanya beberapa saja. Kemudian lainnya ada yang bertanya, dok, ada yang sudah punya pengalaman mendapatkan beberapa obat-obatan untuk membantu tidur, gitu ya. Nah itu apakah itu juga baik dikonsumsi untuk jangka panjang dan apakah itu dialami oleh semua wanita menopause atau hanya karena gangguan dari kelainan organ tertentu atau biasanya di dokter psikiatri gitu ya disampaikan ada gangguan psikiatri juga. Nah, itu coba nanti kita akan lihat. Apakah sudah tampak Mbak-mbak di layar? Boleh di komen kalau belum kelihatan kita coba cek. Sudah muncul dok. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Oke. So, sesuai tema. Wait. Ya. Ini sedikit profil saya. Jadi kalau yang belum kenal saya, hai, salam kenal. Oke. Saya lulus pendidikan dokter saya di Indonesia, kemudian saya lanjut sekolah di Inggris untuk mengambil beberapa degree termasuk pelatihan khusus untuk menopause sehingga saya di sana mendapatkan license untuk menangani kasus menopause ya di Eropa. Kemudian saat ini sudah operasional di Indonesia, ada beberapa um, oke, sorry. Resume. Gimana? Ada nggak muncul lagi ya? Sebentar. Share screen. Oke. Yes. Suaranya kecil. Oke, sebentar. Sudah lebih besar? Oke, terima kasih. Mbak Vina. Sudah muncul ya berarti ya? Oke. Yes. Yap. Oke. Saat ini yang sudah operasional.
kami bisa menangani wanita menopause secara aman, legal, jadi mendapatkan ruangan untuk melakukan pemeriksaan secara nyaman juga ya, ada di Jakarta dan saat ini sudah operasional juga di Klaten. Dok, nanti PPT-nya di-share nggak? Kita lihat ya. Nanti lebih enak kalau langsung sharing, langsung mendengar, jadi langsung terekam di ingatan gitu ya. Untuk penjadwalan bisa kontak admin. Oke. Yang saya ingin jelaskan dulu definisinya kenapa atau apa itu insomnia. Ya, kita hanya mendiagnosis ketika itu sudah menjadi sebuah gangguan apabila keluhan tidur itu terjadi sudah lebih dari 3 kali dalam seminggu dan paling tidak 3 bulan berturut-turut. Ya, Mbak-mbak nanti coba diingat-ingat. Saya keluhan tidurnya sudah berapa lama? Terjadinya berapa kali intensitas dalam seminggu. Karena kalau ternyata baru 1 kali, 2 kali dalam seminggu, siapa tahu ini memang hanya karena kendala-kendala yang dialami seperti mungkin pekerjaan ya, atau ada situasi atau sequence tertentu yang menyebabkan. Tapi kalau memang sudah lebih dari 3 kali dalam seminggu dan sudah 3 bulan berturut-turut, berarti kita bisa menegakkan bahwa ini memang gangguan tidur yang harus segera ditangani. Dan biasanya keluhan tidur ini sampai mengganggu aktivitas hariannya atau besoknya. Ya, jadi Mbak-Mbak coba nanti diingat-ingat, apakah memang sudah demikian mirip dengan definisinya. Nah, ini dari data ya, kita mengambil dari penelitian karena saya juga adalah member dari International Menopause Society dan North American Menopause Society. Jadi, saya berusaha untuk mengikuti perkembangan penelitian di beberapa benua, ya termasuk di Asia. Kalau Asia, yang namanya Asia Pacific Menopause Society. Jadi kita melihat apa saja data yang akan membantu untuk menangani wanita menopause. Karena di Indonesia sendiri belum sangat banyak penanganannya dan jenis terapinya. Sehingga saya harus mengadaptasi dari beberapa negara maju lain yang mungkin sudah lebih matang gitu ya. So ini yang ungu itu adalah kategori untuk perimenopause, yang hijau itu adalah kategori dari postmenopause. Ternyata gangguan tidur yang paling umum dialami itu adalah sulit untuk tidur, artinya mau tidurnya susah. Ya, matanya kedap-kedip, kelap-kelip sudah di tempat tidur tapi nggak merem-merem, nggak tenang-tenang, nggak rileks-rileks. Itu kita sebutnya falling asleep yang sulit. Memang lebih banyak dialami wanita perimenopause. Ya, keluhan kedua yang paling sering adalah sulit mempertahankan tidur. Artinya dia sudah bisa tidur, mungkin jam 10 sudah tidur, jam 11 sudah tidur, tapi nggak bertahan lama ya, 2 jam, 3 jam dia bangun. Kita sebutnya staying asleep-nya problem. Nah, itu memang juga lebih banyak saat perimenopause. Ini yang kita harus mulai dari sekarang coba ini kan apa kenali. Perimenopause itu terjadinya Mbak-mbak ya seperti kita pernah mention sebelumnya adalah 10 tahun sejak atau sebelum menopause itu berhenti. Jadi kalau misalkan Indonesia rata-ratanya nih data terakhir masih belum diupdate ya, itu bilangnya menopause di usia 45-46 tahun Indonesia. Berarti kalau kita tarik mundur, perimenopause itu terjadi sejak usianya 35 tahun. Ya, berarti kalau nanti Mbak di atas 35 tahun mengalami gangguan-gangguan atau gangguan tidak nyaman, berarti kemungkinan sudah masuk periode perimenopause. Ya, itu akan lebih banyak keluhannya karena dia dalam masa transisi dari haid yang mulai teratur, kadar hormonnya mulai apa namanya dari yang stabil, kemudian jadi hampir kosong. Nah, ketidakstabilan atau masa transisi inilah yang kemudian muncul berbagai gejala. Sehingga tadi datanya sesuai. Perimenopause, keluhannya biasanya lebih banyak. Oke, kemudian yang terjadi nih, yang kita temukan, perimenopause itu seringkali tidurnya kurang dari 7 jam. Saya sering kalau menangani wanita menopause yang saya targetkan, tidur itu paling tidak sehari 6-8 jam. Ya, itu idealnya. Tapi menurut data perimenopause rata-rata kendalanya atau masalahnya adalah tidurnya sangat sedikit jamnya. Nah, kalau postmenopause itu yang dikeluhkan atau yang kalau sudah nggak mens adalah kalau tidur tapi terus bisa tidur tapi nggak maksimal ya atau deep sleep-nya sangat kecil. Sehingga kalau bangun tidur dia bukannya segar malah capek gitu ya. Kita cek apa aja dok yang bisa menyebabkan saya gangguan tidur. Yang pertama, kalau memang sudah nggak ada haid atau kita sebut menopause, biasanya kendalanya karena dia berkeringat atau VMS. VMS atau vasomotor simptom itu khas pada wanita yang menopause. Meskipun hanya 80%, ya 80% itu tetap dominan ya. Keluhannya adalah berkeringat, kemudian tidak merasa nyaman dengan suhu ruangan yang biasanya. Dia sudah pakai AC, sudah pakai kipas, sudah dibuka ininya jendelanya, tapi tetap aja berkeringat sampai betul-betul basah. Ya, sehingga nggak bisa tidur. Itu yang disebabkan karena memang usia faktor menopause.
Kemudian yang karena kondisi fisiologis ya, karena perubahan di tubuhnya itu memang badan wanita kalau sudah menopause dia sulit untuk membedakan antara pagi dengan malam. Badan kita tidak bisa lagi dengan jelas melihat, oh ini malam saya harus tidur, enggak. Badan kita kalau sudah mendekati menopause atau hormon kita sudah banyak yang berkurang, itu dia masih menganggap bahwa tubuh kita harus stay awake ya, harus pada mode pertahanan diri. Karena apa? Karena tidak ada yang memberikan sinyal, oke ini sudah malam kamu istirahat. Yang itu biasanya didapat dari hormon progesteron pada wanita. Gitu ya. Jadi kalau hormon wanitanya sudah turun, badan kita itu kembali ke setelan primitifnya. Manusia dari zaman dulu ya Tuhan menciptakan dengan kemampuan adaptasi primitif. Adaptasi primitif itu apa? Adaptasi supaya badannya, tubuhnya itu tidak rusak, tidak dimakan mangsa, tidak sakit dan lain sebagainya. Nah, respon primitif inilah yang muncul ketika badan kita tidak stabil. Ya, sehingga dia harus terbangun, melek, karena dia nggak mau ada perlukaan dalam tubuhnya. Padahal sudah malam, padahal sudah harus tidur gitu. Oke, kemudian faktor usia. Yang biasanya muncul adalah mood ya atau cemas, tidak tenang, dia bahkan sampai mungkin disertai depresi. Ini yang saya tambahkan lagi faktor usia, salah satunya tadi yang ada yang menyebutkan di grup, dok saya kalau malam suka buang air kecil ya. Memang ketika menuju ke 50 tahun, pelvic floor muscle atau otot yang ada di bawah panggul kita itu tidak sekuat biasanya. Oke, jadi otot panggul yang sudah tidak terlalu kuat ini dia tidak mampu menampung cairan urin yang seharusnya. Rata-rata kita baru merasa mau buang air kecil itu kalau ukurannya sekitaran 300 cc kurang lebih. Tapi wanita menopause itu 30 cc aja kadang sudah mau keluar urinnya gitu. Makanya sering sekali kerasa mau buang air kecil. Nah, ini penyebabnya karena memang ototnya sudah banyak yang tidak sekuat sebelumnya. Oke ya, kemudian kondisi mental atau medis dan lingkungan. Ini biasanya disebabkan karena punya riwayat penyakit tertentu, ya, atau dia sedang konsumsi obat-obatan tertentu, ya, atau mungkin faktor lingkungan, ya, dia sedang berpindah lokasi, perjalanan dinas misalkan ya, atau pindah ke benua yang baru, itu biasanya sulit, juga sering mengalami gangguan tidur. Oke, dok kalau saya mengalami gangguan tidur, saya periksa, saya diapain ya dok gitu ya. Nah ini kita cek. Saya kalau menerima pasien datang ke tempat kami, kemudian dia mengeluh dari awal sudah mengeluh dok saya nggak bisa tidur. Biasanya saya lakukan anamnesis ya. Saya tanya dulu dengan detail. Nanti kita cek setelah ini ada informasi apa saja yang harus a woman coba cek dari keluhan yang dialami. Kemudian setelah saya cek anamnesis ya, saya tahu dengarkan cerita di menopause Indonesia itu, Mbak-mbak konsultasi itu minimal 30 menit, minimal. Ya, saya harus mendengarkan dengan detail, mencatat semua part, every part ya, atau bahkan sampai 1 jam, ditambah kalau ada pemeriksaan fisik. Jadi, kalau dikatakan kita sama dengan pelayanan kesehatan biasa sulit ya, berbeda sekali. Karena memang standar saya kalau saya di UK itu paling tidak tadi 30 menit sampai 60 menit. Ya, so harus siapkan waktu juga untuk maba yang akan dilakukan pemeriksaan. Sleep diary. Nah, ini kita sarankan. Jadi setelah konsultasi, hari itu juga kalau bisa kita berikan terapi, kemudian sambil sebelumnya mereka berusaha untuk mencatat pola tidurnya. Artinya apa? Biasanya saya minta ada kertas kosong, coba diingat-ingat tidur beberapa hari terakhir seperti apa. Atau kalau bisa sampai 2 minggu terakhir. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, kemudian saat bangun kondisinya seperti apa, sebelum tidur melakukan apa ya. Jadi sleep diary itu penting mulai dari sekarang. Mbak-mbak yang sedang hadir di sesi hari ini ya, coba lakukan sleep diary. Jadi selama 2 minggu terakhir atau mulai hari ini hingga 2 minggu ke depan, coba cek apa saja yang Mbak alami dalam tidurnya. Saya tidur jam berapa dok hari ini, besok jam berapa, ya. Kemudian terbangun jam berapa. Terbangun pagi atau terbangun tengah malam, coba catat. Sebelum tidur saya ngapain? Ya, saat bangun tidur saya langsung melakukan apa? Itu sesimpel itu dulu. Jadi range waktunya adalah sebelum tidur hingga bangun. Itu dulu coba dicatat ya, 1 sampai 2 minggu. Kemudian nanti kalau datanya sudah ada, Bapak bisa lihat atau bisa menyadari dengan sendirinya. Oh, saya ternyata tidur saya waktunya beda-beda. Makanya badan saya bingung gitu ya. Atau oh saya sebelum tidur ternyata saya makan dulu. Terus saya sebelum tidur saya megang laptop dulu ya. Saya sebelum tidur rapat dulu ternyata. Nah ini kan nanti kelihatan kalau oh saya bangun tidur ternyata ada keluhan ini. Jadi kenapa kita perlu itu? Seringkali keluhan yang disampaikan wanita itu Mbak-mbak
itu adalah subjektivitas. Ya, jadi bukan sesuatu yang memang bisa menerangkan kepada kami seperti apa atau apa yang dialaminya. Ya, sehingga sangat membantu sekali kalau Mbak-Mbak satu pemeriksaan itu sudah punya catatan sendiri. Dan saya sangat happy karena banyak pasien kami itu adalah pasien-pasien yang saya bersyukurnya kooperatif ya. Jadi bahkan memberikan file detail kepada kami ya. Ada yang diketik, ada yang kemudian dikirimkan beberapa hasil uh, pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya. Jadi kami bisa melihat dengan jelas gambaran-gambaran yang terjadi atau yang dialami gitu ya. Pemeriksaan fisik biasanya saya lakukan. Saya cek dulu ya dari mulai tekanan darahnya, kondisi tubuhnya, apakah anemia atau tidak, ada gangguan ritme jantung tidak, gangguan perut, atau di eh, ekstremitas atau kaki dan tangan ya, karena biasanya banyak juga menyebabkan gangguan. Kemudian yang oke kalau kami diperlukan ya, kami biasanya kolaborasi dengan lab atau dengan spesialis dari bidang syaraf untuk melihat bagaimana apa namanya gelombang dari tidurnya gitu ya atau polisomnografi biasanya. Oke. Nah, ini yang akan saya lebih detail ya. Insomnia atau sulit tidur ini yang subjektif ya yang harus Mbak-Mbak coba coba kenali. Ya, jadi nggak semua gangguan tidur itu memang terganggu tidurnya kadangkali itu hanya persepsi subjektif yang muncul tadi ya kurang dari 3 kali dalam 1 minggu dan kurang dari 3 bulan. Oke, tipe gejala insomnia. Coba diingat, apakah saya sulit tidur atau saya bisa tidur tapi sering kebangun ya atau saya bisa tidur tapi bangunnya cepat. Bedakan ya. Kalau Mbak-Mbak baru bisa tidur jam 1 malam itu namanya sulit untuk mulai tidur. Tapi kalau Mbak-Mbak tidur jam 10 atau jam 9 malam, terbangun di jam 1, tidur lagi terbangun di jam 3, terbangun lagi di jam 4 ya, baru subuhan, itu berarti sering terbangun. Kalau Mbak-Mbak tidur di jam 10, kemudian bangun di jam 2 pagi dan nggak bisa tidur sama sekali, itu baru namanya bangun terlalu dini. Ya, nanti dibedakan itu. Kemudian masalah tidur, nah kita harus cek. Ini penting. Apakah ketika tidur ada mendengkur? Ya, ada sensasi sesak nafas dan kemudian tersedak atau batuk. Nah, itu penting karena beda nanti penyebabnya. Ada nggak sensasi kaki atau tangan yang kalau tidur tuh harus harus gerak dulu ya, harus tek 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 baru tidur. Jadi nggak bisa diem kaki tangannya. Ya, itu juga nanti beda penanganannya. Oke. Kemudian efek pada fungsi harian. Ketika bangun, kerasa gimana? Capek enggak? Kerasa seger enggak? Kerasa kemudian moodnya jadi sedih, jadi nggak karu-karuan, atau bingung, atau malah jadi marah-marah. Coba ya dilihat. Nah, waktunya, gejalanya kapan muncul? Apakah 3 kali dalam seminggu tuh selalu di hari yang sama? Misalkan minggu ini harinya hari Minggu malam, hari Rabu malam, dan hari Kamis malam. Setiap minggu hari itu ternyata Minggu malam besoknya kerja mau Senin, ya hari pertama kerja. Rabu malam ternyata besoknya ada penilaian atasan misalkan gitu ya. Atau Kamis selalu seperti itu ternyata Jumatnya mau closingan atau apa dan sebagainya. Nah itu kan pola yang ternyata terhubung dengan kejadian tertentu. Ya, jadi kita mau lihat pola atau waktunya seperti apa. Munculnya setiap kapan, kemudian berapa lama. Itu coba nanti kita harus cari tahu ya. Kalau bisa sambil di recall, sambil diingat-ingat. Faktor yang terkait, ya ini nanti yang harus dicek ada nggak sih hal-hal yang berhubungan? Ya, apakah kalau saya minum kopi saya nggak bisa tidur dok pasti biasanya. Tapi ada beberapa kopi yang sampai dia bikin berdebar, kemudian sampai besok paginya sama sekali nggak bisa terlelap itu ada apa? Atau saya habis melakukan sesuatu, nah itu harus diingat-ingat. Ya, penting karena kita akan membedakan penyebabnya. Oke, gejala penyertanya. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, ada nggak karena berkeringat? Hubungannya nanti akan menyebabkan tidurnya nggak nyaman. Ada nggak ternyata dia minum obat-obatan tertentu? Ya, kita harus cek. Ada obat-obatan yang memang digunakan untuk menenangkan, tapi kalau ketika minum itu rutin, kemudian dosisnya tidak didapat, seringkali tidak bisa tidur sama sekali, atau bahkan sesimpel dia keluar kota tidak sempat minum obat. Nah, itu biasanya juga tidurnya jadi berantakan. Ya, konteks sosial, gaya hidup, atau tadi pekerjaan, jadwal lingkungan tidur. Ini kita akan discuss setelah ini bagaimana pola bangun dan tidur. Nah, termasuk adanya hewan peliharaan di kamar. Ini juga mbak-mbak mungkin yang punya hewan peliharaan. Em, kita paham kadang beberapa ada yang nyaman em, apabila tidur dengan peliharaannya ya. Tapi sekali lagi pastikan
bahwa hewan peliharaan ini memang memiliki kemampuan untuk istirahat atau jam tidur yang tidak jauh beda dengan kita atau sudah terbiasa kita latih. Gitu ya. Kadang beberapa peliharaan itu justru mereka kan punya jam tidur sendiri, ya, atau punya ritme alaminya. Sehingga kalau misalnya kita waktunya tidur jam 12 malam, saya dulu pernah ya eh, sedang mengunjungi seorang pasien. Kemudian di rumahnya tuh dia melihara beberapa hewan. Ketika saya istirahat malam, itu jam 12 malam, itu hewan peliharaannya keluar, ya, buka kamar gitu ya. Sehingga kita nggak bisa tidur. Jadi bukan karena kendala saya mau tidur, tapi saya sudah tidur nyenyak, hewan itu gitu buka pintu. Dan ternyata ketika saya tanya, kalau sedang tidak ada tamu, memang dia malam itu pindah tidur ke tempat tempat tidur tamu. So itu ya coba dicek konsumsi zat ya kadang tadi alkohol ya atau kafein dan juga pengobatan. Beberapa pengobatan tertentu itu memang agak sulit untuk kita apa namanya membuat pasien mudah tertidur. Sehingga saya tetap sarankan kalau memang ada penyakit tertentu kita harus tahu dan kita harus diskusi dengan dokter yang menangani. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ini beberapa hal yang kita lakukan atau saya sarankan sebelum mulai terapi obat-obatan ya, Mbak-mbak sekalian. Apa aja dok? Yang pertama nih boleh dicatat ya, sambil boleh di HP atau di tulisan di notes. Jadi kalau Mbak-mbak merasa tidurnya kurang oke, lakukanlah bangun di waktu yang sama setiap pagi. Saya selalu ajarkan ini dengan pasien. Tubuh kita kalau sedang menopause itu berantakan jam alami tubuhnya. Tidak bisa mengenali kapan malam, kapan terang atau pagi. Sehingga kita sendiri yang harus men-setting. Ya, men-setting kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun. Caranya apa? Buatlah pola secara manual dan lakukan minimal 90 hari. Tubuh itu akan punya pola secara otomatis jika kita melakukan sesuatu terus-menerus hal yang sama diulangi lagi selama 90 hari. Akan menjadi sebuah kebiasaan atau otomatisasi. Maka itu saya sarankan bangunlah atau tidurlah juga di waktu yang sama. Ya, jangan sampai kalian atau mbak-mbak tidurnya berantakan jamnya, padahal secara alami tubuhnya sudah tidak sinkron lagi, gitu ya. Oke, tingkatkan paparan cahaya terang di siang hari. Jadi buat mbak-mbak yang masih karir ya, masih kantoran, kalau bisa sempatkan malam atau sorry, sempatkan pagi itu untuk kena matahari dulu keluar. Ya, sempatkan. Mungkin ada yang bilang, dok, saya kan di kantor kacanya kebuka gitu ya, kena cahaya. Itu hanya terlihat terang, tapi kita tidak mendapat cahaya matahari satu badan full. Jadi usahakan kalau pagi ya masih terang keluar dulu, kena dapatkan cahaya matahari atau terangnya cahaya yang cukup di semua badan. Sehingga sel-sel kita itu jadi tahu, oh ini pagi, oh ini saya harus bangun. Ketika malam sudah nggak ada cahaya matahari, oke, saya harus tenang, saya harus tidur. Gitu ya. Itu dulu dilakukan. Makanya penting pagi, kalau bisa bangun, keluar dulu, melakukan hal aktivitas, ya, entah itu mungkin kalau masih suka untuk masak dan sebagainya, belanja pagi, atau jalan pagi, jogging dan sebagainya. Buat rutinitas aktivitas harian yang tetap. Tadi berhubungan dengan kita membuat otomatisasi dalam tubuh. Olahraga secara teratur ya. Nanti sering juga saya discuss exercise apa yang kita sarankan. Sisihkan waktu khusus untuk merenung. Ya, jadi kalau bisa ini unik. Jadi sebuah jurnal yang kita citasi dalam dalam sesi kali ini, dia bilang kalau bisa sempatkan supaya sebelum tidur itu kita sudah rileks atau pikiran-pikiran yang ada itu sudah hilang. Ya, jangan sampai beban itu kita bawa hingga tidur. Jadi coba sisihkan waktu, usahakan saat mungkin pulang kerja ya di jalan atau saat sudah sampai rumah sambil dengan keluarga sudah selesai bercengkrama, kita mandi misalkan. Nah, mandi itu kita coba rileks, misalnya sesimpel itu. Atau kalau ada waktu lebih ya, ada setelah berapa jam gitu untuk merenung tenang. Unik, tapi saya rasa ini tips yang oke karena biasanya ada saran untuk meditasi, tapi kalau memang waktunya terlalu sibuk, bisa dilakukan sembari keseharian kita, gitu ya. Jangan lakukan tidur siang, Mbak-mbak ya. Kenapa dia sarankan tidak lakukan napping? Semua jurnal menyebutkan avoid napping, hindari tidur siang, karena kadang tidur siang itu memotong jam tidur atau jam alami tubuh kita. Sekali lagi tubuh kita sedang error,
Sehingga kalau kita tidur di jam siang, badan akan mengenali bahwa siang itu saatnya tidur dan malam itu saatnya sadar atau melek gitu ya. Sehingga hindari dulu tidur siang, sehingga badan itu hanya akan membaca bahwa oke, siang saatnya saya bangun, saatnya saya beraktivitas, malam hari saatnya saya istirahat total gitu ya. Kecuali ada kasus-kasus khusus, nah itu nanti kita akan discuss person by person, jadi individualized. Tapi secara umum, kalau bisa hindari tidur siang dan kumpulkan saat kalian mau tidur malam, saat kita mau tidur malam. Oke, hindari konsumsi alkohol, gunakan stimulus. Nah ini hindari juga ya, apa namanya, kafein nikotin sudah pasti, terpapar cahaya terang di malam hari. Makanya kalau malam usahakan tidur dalam kondisi ruangan yang gelap. Hindari cahaya. Ya, kita sebutnya sleep hygiene. Jadi badan kita betul-betul di mode gelap. Ya, badan kita mengenali bahwa saya harus istirahat. Jadi hindari cahaya kalau mau tidur. Olahraga berat dalam 3 jam sebelum tidurnya ini. Beberapa ada yang bilang kalau saya olahraga itu sepulang kerja dok, jam 7 ya, jam 6 jam 7 sampai jam 8 nanti saya pulang jam 10 tidur. Ya, kalau bisa lakukan olahraganya lebih berjarak dari waktu kita mau tidur. Oke ya, jadi kalau disarankan paling tidak 3 jam sebelumnya sudah selesai. Oke, lakukanlah ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pasti ya, hindari dari suasana apa namanya suara bising, kemudian gelap, kemudian apa sejuk ya, jangan sampai tadi berkeringat panas tapi belum diselesaikan, berkeringatnya panasnya muncul. Jadinya nggak bisa tidur gitu ya. Jangan lakukan makan berat atau minum banyak dalam 3 jam sebelum tidur. Saya sering kali mengedukasi paling tidak 2 jam sebelumnya. Ya, karena ada beberapa pasien yang bilang, "Lu, saya baru pulang kerja dan sebagainya." Oke, kalau dari sistem pencernaan paling tidak 2 jam, dia sudah mulai tenang. Gitu ya. Berada di lingkungan tidur yang bising, hindari. Tidur di kamar yang terlalu panas atau dingin. Menatap jam berterus-terusnya ini juga kalau bisa, ya pilih jam dinding yang tidak ada suara atau letakkan jam dinding di luar ya sehingga tidak ada suara atau kita terbiasa untuk melihat jam gitu ya. Kemudian berusaha keras untuk tidur. Ini menarik karena ternyata semakin dipaksa kita tidur, semakin sulit untuk tidur. Oke. Selanjutnya, nah terapi ya. Kita bahas ke terapi. Nanti perbanyak diskusinya. Terapi non obat atau non farmakologi. Jadi selalu kalau bisa kita mulai terapi yang non obat. Ya, kalau kalau untuk beberapa dokter mungkin akan lebih simple atau akan lebih efektif kalau kita langsung berikan obat. Oke. Tapi kalau bisa pasien atau mbak-mbak mengenali dulu hal-hal apa yang bisa saya lakukan selain konsumsi obat. Jadi obat membantu di awal, tapi selanjutnya saya bisa dengan lakukan daily-nya. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang akan membantu saya tidur dan itu memperbaiki secara menetap atau permanen. Ya, ini bisa dilakukan terapi kontrol atau stimulus. Hanya masuk kamar saat mengantuk. Gunakan kasur hanya untuk tidur atau seks ya. Jangan gunakan kasur untuk bekerja. Gunakan kasur untuk makan ya atau gunakan kasur untuk menonton Netflix ya, hindari. Jadi hanya masuk kamar saat ya memang ingin tidur. Sehingga badan kita menyadari bahwa oh ini posisi saya atau tempat saya untuk tidur. Terapi pembatasan tidur. Membatasi waktu di tempat tidur sesuai kebutuhan nyata. Ini juga berhubungan ya dengan yang atas. Jadi, kalau memang merasa tidur saya kurang oke, dok, saya sulit sekali untuk nyenyak, bangun saya capek. Coba hindari atau kurangi waktu di tempat tidur selain untuk tidur. Ya, hindari kegiatan-kegiatan harian, rutinitas di tempat tidur. Kemudian yang ketiga, relaksasi teknik, pernapasan atau meditasi. Ya, untuk menenangkan pikiran ini pada dasarnya adalah mengurangi apa namanya wake up call. Jadi wanita tuh kalau sudah menopause wake up call-nya tinggi seperti saya bilang. Cemas, kekhawatirannya tinggi ya. Itu memang kita harus atasi dulu di awal. Bisa dengan relaksasi tadi diajarkan ya, pengelolaan emosi atau dengan yang berikutnya adalah metode farmakologi. Ya, farmakologi ada beberapa wanita yang kemudian kita putuskan untuk dapat HRT di awal dan membantu tidurnya biasanya nyenyak. Ya, mereka merasa seperti beberapa hari nggak tidur dengan dosis yang tepat pastinya. Tapi ada beberapa wanita yang mungkin tidak atau belum mendapatkan terapi hormon ya, itu kita berikan beberapa agen yang non hipnotik ya atau obat-obatan yang non psikiatri. Nah, ini yang di Indonesia beberapa ada yang ada
beberapa yang tidak ada. Ya, obat hipnotik ini jarang kita pakai. Kalau obat psikiatri kita tidak bisa meresepkan karena obat psikiatri ini memang hanya boleh diresepkan oleh dokter-dokter psikiatri. Dan juga akan kita discuss tadi ya. eh, ada satu pasien atau ada di grup juga yang menanyakan, Dok, saya sudah terbiasa mengonsumsi obat-obatan psikiatri untuk membantu saya tidur. Ya, biasanya ini golongan alprazolam, ya, atau amitriptilin atau diazepam. Biasanya memang kalau dari diazepam ini untuk kejang ya, tapi paling sering alprazolam. Oke, itu cara kita menangani. Kemudian tidur, ya tadi sempat saya bilang, kenapa kita harus tahu apakah kalau tidur itu mendengkur, apakah kalau pas tidur tiba-tiba batuk, tersedak, bangun kok kerasa capek ya, karena ada gangguan tidur yang seringkali tidak kita pahami, tidak kita sadari, dan itu sering terjadi pada wanita yang sudah menopause. Ya, pertama ada namanya OSA atau obstructive sleep apnea. Itu apa, Dok? Itu kondisi saya juga pernah share di grup kami ya. Bapak bisa lihat di sini. Di sini ada lidah ya. Nah, lidah yang normal itu dia harusnya dia memberikan atau punya celah ketika tidur. Jadi oksigen itu bisa masuk ke belakang sini ya. Ini ada hidung, kemudian ini saluran nafas ya. Dia udara ini yang biru ini dia masuk normal. Kalau kita tidur, pernafasannya normal. Tapi ada wanita yang secara nggak sadar dia ngorok. Ya, dia ngorok dan dia anggap itu biasa. Tapi ternyata kalau kita cek di dalam mulutnya itu lidahnya itu menutupi saluran nafas. Ya, ini bedakan. Di sini udaranya apa berjalan dengan lega ya, dia punya jalur yang sesuai. Tapi kalau di sini lihat jalurnya terputus, ya terputus oleh lidah, sehingga oksigen yang masuk kurang. Ya, kalau dia sleep apnea-nya dia nggak full, biasanya dia tidurnya biasa aja, nggak sampai tersedak, nggak sampai batuk, tapi pas bangun lemes sekali, ya atau capek. Karena apa? Oksigennya sangat kurang ke otak. Kita tidur paling tidak kan 6 jam ya, 6 jam itu idealnya. 6 jam otak kekurangan oksigen terus-menerus, sehingga ketika bangun, ya capek. Ya ini harus hati-hati. Pokoknya kalau mbak-mbak kemudian kok malamnya mendengkur hebat, ya atau sampai batuk, tersedak, hati-hati ada ini. Ya, kita harus pastikan ini bisa bahwa enggak terjadi, ya dieliminasi. Yang berikutnya apa? Restless Leg Syndrome, RLS. Tepat tadi yang saya bilang, kalau mau tidur, kalau kakinya nggak bergerak, ya dia nggak bisa tidur. Nah itu biasanya gini, jadi gerak maju mundur gitu ya. Kalau gerak seperti ini dia baru bisa tidur. Atau dia merasa kakinya tuh ada seperti setruman listrik atau gatel. Ada pasien yang saya temukan itu kakinya sampai ada koreng-korengnya, luka-lukanya. Ternyata dia memang kalau cemas dan sebagainya dia menggaruk ya sampai kemudian luka berdarah, membekas, kering, garuk lagi, luka lagi sehingga lukanya itu banyak dan sulit sembuh. Ya, ternyata itu bagian dari restless leg syndrome. Jadi tidak bisa tenang kalau kakinya tidak em, mendapatkan gerakan atau stimulus gitu ya. Ini harus hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah em, PLMD atau Periodic Limb Movement Disorder juga sama mirip-mirip dengan restless leg syndrome di mana kakinya itu dia setiap kali dia mau tenang entah dalam posisi yang diam atau mau tidur kakinya tuh harus bergerak supaya dia bisa tidur gitu ya bisa bisa tenang. Kalau kakinya diam dia nggak bisa tidur. Nah ini yang penanganannya juga berbeda ya Mbak-Mbak. So eh, itu ya dari kita untuk sedikit pembukaan. Sebetulnya apa sih gangguan tidur yang kita alami? Gitu ya. Ini saya sudah cek ada beberapa pertanyaan. Sambil kita sharing, Mbak-Mbak yang mau bertanya, silakan chat. Ya, saya akan pilih pertanyaan yang menarik yang bisa kita bahas. Oke, ini ada Mbak Joyce Natalia. Maaf, oke, saya tidak menopause. Ini mulai mendengkur kalau tidur. Apakah itu termasuk gangguan? Ya, Mbak Joyce, tolong cek. Saya sarankan untuk mengecek apakah mengalami OSA atau tidak, obstructive sleep apnea atau tidak. Ciri khasnya Mbak-Mbak ya, wanita yang mengalami obstructive sleep apnea itu biasanya obesitas ya atau berat badannya agak besar.
kemudian sering terbatuk kalau malam, tadi saya bilang. Jadi coba dicek, tanya dengan pasangan kalau tidur dengan pasangan atau bisa cek dengan apa namanya eh, jam tangan yang melihat kualitas tidur, sleepnya, deep sleep atau light sleep. Jadi Mbak Joy saya sarankan kalau ada gangguan mendengkur, kita harus pastikan ya, sebisa mungkin berkurang atau dikurangi. Paling simpel kalau tidur coba miring, ya miring kanan atau kiri untuk melihat apakah memang osanya atau obstructive sleep apnea ringan atau tidak. Biasanya wanita itu akan lebih kencang mendengkurnya kalau berbaring terlentang, gitu ya. Oke, kemudian apakah gampang ngantukan malam dok? Apakah gampang ngantukan di siang hari? Nah, ini yang tadi saya bilang case tersendiri. Kalau ternyata malamnya sulit tidur, ya malamnya sulit tidur, kemudian siangnya baru bisa tidur. Mungkin kalau orang bilang, oh dok, yang penting kan total saya dapat 6 jam sampai 8 jam. Untuk awal, periode awal, saya masih bisa maklum. Ya, artinya memang yang penting dia bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Tapi kalau ini dibiarkan, nanti makin berantakan jam malamnya. Nanti makin panjang malam meleknya, makin banyak tidur di siangnya gitu ya. Sehingga saya tetap saya sarankan buat diary of sleep, kemudian setting jam tidurnya dengan tepat. Ya, kalau cuman apa namanya istirahat 15 menit, 30 menit nggak masalah. Tapi kalau kemudian siang tidur lebih dari 2 jam, berarti ada sesuatu yang salah di jam malamnya. Oke, kemudian berapa lama untuk dapat paparan sinar matahari, dok? Paling tidak 45 menit. 45 menit untuk dapat cahaya matahari di semua badannya ya, dapat kulitnya dapat semua. Oke, kemudian tapi kalau nggak tidur siang suka sakit kepala. Nah, Mbak Ika Ramayanti, ya ini harus dicek. Yang saya perlu cek adalah tidur siangnya berapa lama, ya. Kemudian kalau nggak tidur siang itu sakit kepalanya seperti apa? Apakah berdenyut di satu sisi, depan belakang, atau dua sisi? Oke. Kemudian apakah pasti sakit kepala atau ini menjadi trigger yang menandakan bahwa jam tidurnya sebetulnya kurang, bukan karena nggak tidur siangnya, gitu ya. Kalau memang karena jam tidurnya kurang, kita perbaiki di tidur malam. Oke, Mbak Reni, hai. Saya pasien kanker usia 49 tahun dan diterapi obat hormon yang jadi dibuat menopause ini, oke? Sekarang sudah hampir mau setahun tidak mens. Sejak saat itu tidur malam jadi sering terbangun. Suami juga suka mengorok jadi menambah sering terbangun. Sebaiknya saya melakukan apa ya, Dok? Oke. Pasien cancer kemudian diterapi hormon yang untuk menekan atau membuat menopause ini memang pilihan terapi yang beberapa dokter bisa lakukan ya. Artinya biasanya kategori kansernya adalah yang perlu dikecilkan dulu baru dilakukan tindakan. Terapi hormon yang tipe ini dia kita sebut sebagai GnRH agonis biasanya atau mempercepat menopause. Dibuat supaya hormonnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan organ spesifik ya. Kalau di sini mungkin antara hormon untuk menekan pertumbuhan di rahim atau di payudara. Kemudian memang akan jadi menopause dini dan keluhannya jauh lebih intens ya. Saran saya kalau sudah seperti ini pastikan dulu dengan dokter onkologi kondisi kankernya saat ini seperti apa. Ya, terapi hormon ini dia akan bertahan maksimal 6 bulan efeknya. Jadi kalau memang 49 tahun kemudian sel telurnya masih ada, efek hormon setelah 6 bulan dia akan hilang dan tubuhnya akan kembali seperti biasa. Idealnya demikian. Jadi kalau saya menangani biasanya kita periksa USG, kita cek kondisi telurnya bagaimana, kemudian kita pelajari staging dari kansernya ya, tipe kansernya apa, stagingnya berapa, dan kondisi saat ini bagaimana. Ya, so dilanjutkan terlebih dahulu karena yang urgent saat ini adalah menangani kansernya, dilanjutkan hingga betul-betul dirasa sudah cukup. Ya, kemudian kita akan cek kelanjutan atau beberapa bulan setelahnya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, saat ini yang bisa dilakukan oleh Mbak Reni adalah apa yang bisa membuat ketika kamu tidur itu lebih nyaman. Ya, yang paling mudah sleep hygiene Mbak Reni coba terapkan. Kemudian konsumsi nutrisi yang membantu. Nutrisi yang non obat yang bisa membantu Mbak Reni adalah magnesium glycinate ya. Magnesium glycinate 200 mg
per malam, pastikan produknya asli. Karena ada pasien yang mengonsumsi hingga 300 sampai 500 miligram, tapi tidurnya nggak membaik. Setelah saya cek, ternyata produknya palsu. Jadi magnesium glycinate yang asli 200 miligram itu akan membantu rileks. Ya. Kemudian terapkan tadi sleep hygiene magnesium glycinate dan diselingi dengan refleksi tadi ya. Coba lakukan do and don'ts-nya apa saja ya. Boleh nanti kalau memang diperlukan kita bisa sharing atau discuss secara personal. Mbak Mahda, saya sudah tidur cukup tapi masih terasa capek, lelah, terkadang juga mengalami susah tidur, terus kaki dan betis gatal-gatal terus menerus. Saya sudah minum tiga. Oke, Mbak Mahda. Kemungkinan Mbak Mahda mengalami yang tadi disebut PLMD atau LS. Ya, jadi tidur waktunya tuh masih oke, 6 sampai 8 jam. Tapi ini adalah light sleep atau tidur yang dangkal ya, tidur yang tidak membuat tubuh kita rileks atau istirahat. Sehingga kalau bangun pasti capek. Ya, itu terjadi pada wanita menopause karena apa? Wake up call-nya besar, tinggi. Wake up call itu apa? Badan itu tersetting untuk selalu waspada karena level hormon kita sudah turun drastis. Wanita dengan Tuhan itu diciptakan luar biasa eh, dengan berkah yang luar biasa banyak. Kita diberikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dengan alami membuat wanita itu menjadi makhluk yang rileks, yang tenang. Ya, kita diberikan itu. Sehingga kalau harfiahnya wanita itu memang harusnya lebih mudah menenangkan, lebih mudah tidak beremosi gitu ya. Dengan adanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika menjelang menopause, perimenopause ke menopause, hormon ini banyak yang turun drop. Ya, drop luar biasa drop. Sehingga kita nggak bisa lagi tenang secara natural, secara alaminya. Tidurnya jadi nggak berkualitas. Makanya kalau memang Mbak Made adalah kandidat wanita yang bisa kita berikan terapi hormon atau HRT, pertimbangkan ya karena akan memenuhi kebutuhan harian dan memperbaiki tidur. Tapi kalau memang kandidat yang belum bisa kita terapi hormon ya, kita akan lakukan beberapa hal. Tadi ya ada non farmakologis dan ada farmakologis. Dan pesan penting nanti mudah-mudahan ada mbak-mbaknya yang tanya soal soal obat-obatan penenang. Karena itu krusial. Banyak pasien kami yang juga telah berada di posisi tersebut. Jadi kalau memungkinkan, Mbak-Mbak ya, sebelum kemudian mempertimbangkan mengonsumsi obat-obatan penenang, coba di-assess atau dicek dulu kondisi hormonnya. Karena seringkali usia 40 tahun ke atas sudah tidur, itu memang hormonalnya problem. Atau hormonalnya tidak stabil. Nah, itu yang diperlukan adalah menstabilkan lagi hormonnya. Dengan non-hormonal atau dengan hormonal. Ya, kalau suatu case kita nggak tahu ya, memang ada pertimbangan tertentu dan kemudian langsung mendapatkan obat-obatan psikiatri, seringkali sulit sulit bagi kami untuk kemudian mengembalikan ke kondisi fisiologis atau kondisi normalnya. Karena obat-obatan penenang ini secara kerja itu dia memang langsung mentarget sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat itu kerjanya adalah singkat, cepat, dan kuat gitu ya. Jadi kalau kadar obatnya itu tidak stabil, dia akan ada yang namanya withdrawal atau gejala putus obat. Sehingga kalau memang mau menghentikan itu harus betul-betul perlahan ya, betul-betul dipantau 1 2 hari. Oke, saya sudah buat HRT dok. Oh, sip Mbak Mahda. Kemudian apakah rutin? Apakah dosisnya cukup? Gitu ya, itu yang harus kita cek lagi. Kemudian gatal-gatal terus-menerus. Itu menjadi tanda kalau saya ya melihatnya bahwa memang mungkin kadar hormonalnya belum cukup untuk di tubuh atau ada periode terputus atau tidak rutin dulu selama beberapa waktu menggunakan HRT. Thank you Mbak Mada sudah mention, sudah mengingatkan saya jadi bisa untuk nanti mengecek ya. Kemudian Mbak Maila Fazia Wiguna, dok, deep sleep itu idealnya berapa lama dok? Saya pakai fitness watch yang bisa detect antara light sleep, REM, rapid eye movement, dan deep sleep. Jadi ingin tahu idealnya durasi deep sleep berapa lama? Oke, Mbak Faiza, paling tidak kalau menurut penelitian itu deep sleep bisa didapat 50% lebih ya dalam total tidurnya. Jadi kalau tidurnya 6 jam ya paling tidak bisa dapat deep sleep-nya tuh 3 jam. Kalau memungkinkan, nanti diselingi dengan ada rapid eye movement. Rapid eye movement itu merupakan bagian atau awalan sebelum masuk ke deep sleep. Gitu ya. Tea naik bahu. Halo Mbak Tea dok, apakah nyeri badan, seluruh punggung, bahu, pinggang, panggul termasuk gejala perimeno? Ini membuat bangun tidur tidak fresh, malah lelah dan sakit badan ya Mbak Tea, betul.
Kalau boleh tahu saat ini usia berapa tahun? Ya, karena memang kalau perimenopause keluhannya biasanya jauh lebih intens. Sekali lagi karena perimenopause fase di mana hormonnya begitu tidak stabil, naik turun jadi setiap hari sehingga badan kita mengalami peradangan sistemik. Di wanita Asia ya, wanita dengan berdarah Asia ya, entah dia mix marriage atau dia Asia murni, itu dominasinya keluhan di otot, sendi dan tulang. Saya juga sedang meneliti ya, beberapa jurnal menyebutkan kenapa Asia demikian. Memang karena secara nenek moyang dulu mereka kita banyak bergerak ya, sehingga banyak sekali estrogen yang dipakai di otot, sendi, dan tulang kita. Nah, ketika kita menopause, otot, sendi, tulang kita kekurangan estrogen dengan sangat hebat, sehingga keluhannya dominan muncul. Ya, kaku, nyeri, pegel, sulit bergerak. Betul, Mbak Tia. Ya, kita cek juga dari usia. Jadi, Mbak Tia kalau betul info usianya berapa dan bagaimana menstruasinya. Novi saya ada gangguan sinusitis dan hipertrofi konka. Ini mengganggu tidur karena harus bangun saat hidung mampet dan merubah posisi tidur. Menurut IMT nggak bisa sembuh total. Saya harus menghindari pencetus mohon arahannya. Oke, Mbak Novi. Similar like me ya, saya juga seorang dengan rhinosinusitis. Jadi saya punya basic alergi yang cukup aktif. Begitu ada alergen dikit ya, bisa suhu, bisa debu, itu pasti langsung konkanya bengkak ya dan banyak cairan yang menumpuk di sana. Memang secara alami ada beberapa individu yang seperti itu. Kalau saya saran, bagaimana supaya tidurnya nyenyak? Pertama, kenali pencetusnya dulu apa saja. Ya, ketika sudah tahu pencetusnya, kemudian kita bisa cari tahu cara untuk menghindari pencetusnya. Misalkan kalau saya ingat ketika suhu ruangan saya beberapa derajat gitu ya, itu pasti saya nggak nyaman. Jadi saya harus naikkan, atau saya menggunakan pakaian lebih tebal, atau saya menggunakan inhale apa untuk menghangatkan. Ya, saya tidak sarankan untuk pakai obat-obatan. Saya sarankan untuk mengkondisikan eh, tempat atau lingkungannya supaya bisa mengurangi kemungkinan munculnya kondisi alergi. Dok, saya konsumsi herbal untuk menopause bahan-bahannya manjakani, fenugreek, maka saffron, hops. Saat ini kualitas tidur meningkat, bangun pagi jadi nyenyak. Tapi bila di stop, apakah ini akan menjadi ketergantungan, dok? Oke, Mbak Angel. Well, I'm a Western medicine doctor ya, jadi saya banyak meneliti terapi dengan menggunakan eh, perkembangan atau teknologi dari Barat. Dan memang beberapa dokter atau beberapa apa namanya guru-guru kami ketika saya tanya beberapa herbal karena saya di Indonesia kita punya banyak jamu ya. Beberapa dari mereka mengenal item terapi seperti yang Mbak Angel sebutkan, tapi mereka tidak bisa atau kurang yakin untuk menyarankan hal tersebut. Karena apa? Penelitiannya belum cukup kuat ya, atau data-data penelitiannya belum tersebar dengan cukup apa namanya signifikan untuk membuat kita jadi bisa menyarankan ya. Karena kalau di medis semua harus berdasarkan bukti ilmiah dan penelitian. So, Mbak Angel, kalau memang herbal ini berasal ya, kemudian saya menarik kesimpulan. Jika herbal ini berasal dari tempat yang bisa memberikan jaminan halal, kemudian BPOM, ya saya yakin berarti produknya baik. Nah, tinggal Mbak Angel sebagai konsumen merasakan hasilnya di tubuh dan pastikan tidak ada alergi, gitu ya. Jadi kalau memang nyaman, produknya aman, asli, bisa dikonsumsi dan itu merasa ada perubahan boleh dan dilihat. Intinya adalah mengetahui dengan pasti kandungannya apa, persentasenya apa dengan detail. Karena beberapa herbal kadang memang sudah ditambahkan item kimia ya yang itu membuat badan kita nyaman. Biasanya steroid ya, itu harus dicek dulu. Kalau diberikan obat itu nyaman, kemudian konsumsi steroid jangka panjang tentu tidak kita sarankan. Tapi kalau memang ini herbal murni harusnya apa namanya memberikan manfaat yang sesuai dengan yang tercantum ya sehingga efek samping jangka panjang baik lagi kembali ke individu. Artinya kita harus tahu dia punya riwayat tertentu nggak gitu ya, punya uh, carrier atau genetik tertentu nggak gitu. Blood stop apakah akan menjadi ketergantungan? Kalau secara saya sedikit saja ya mengerti tapi tidak secara detail. Herbal itu beberapa ada juga yang membuat kita rileks atau nyaman. Nah, kadang kalau dosisnya mungkin berlebihan karena kan beberapa kalau kita tahu ya, ganja, opium kan semua dari tanaman ya, dari herbal. Nah, ini juga mungkin dicek kalau dari mention apa kandungan-kandungannya saya rasa tidak. Cuman persentasenya berapa kan kita harus cek gitu ya. So, Mbak Angel sekali lagi yang penting produknya
halal, tersertifikasi, didapat dari tempat yang memang resmi, saya rasa nggak masalah. Dan mulai em, dicari tahu penyebab kesulitan tidurnya apa. Ya sekali lagi, kalau kita kita tidak tahu penyebab intinya, menanganinya pun akan raba-raba. Ya, Dok, saya umur 43 tahun, beberapa hari lalu saya tidak bisa tidur malam, benar-benar nggak bisa merem. Paginya badan lemes sebabnya karena overthinking, tapi saya nggak tahu karena apa, tiba-tiba kepala saya penuh sekali dan saya nggak bisa tidur. Oke, pengennya nangis terus. Oke. Mbak Alivia 43 tahun, kalau dari ceritanya kemungkinan ini ada mood swing ya, kombinasi atau keterlibatan ketidakstabilan, um, apa namanya, irritability atau tidak stabil moodnya. Saya sarankan untuk mendapatkan terapi hormon karena biasanya 2-3 minggu awal tuh sudah rileks ya, karena memang ini penyebabnya adalah kecemasan yang berlebihan. Ini kalau misalkan nanti Mbak Alivia tidak mulai mengecek ya kandungan hormon ya, misalkan check up atau konsultasi, kemungkinan Mbak Alivia akan disarankan Alvia akan disarankan ke dokter psikiatri, yang which is tadi seperti saya bilang akan diberikan obat-obatan psikiatri. Itu bukan hal buruk ya, itu baik, hanya saja mungkin penyebabnya kita harus kenal dulu. Sekali lagi, semua penyakit itu kalau penyebabnya ketahuan, terapinya akan jauh lebih tepat gitu ya. Oke, Mbak Oning. Hai Dokter Fenty. Hai, thank you. Izin bertanya, saya sudah mengalami gejala perimino usia 41 tahun, antara sulit tidur, sering terbangun, sudah minum mikroginon. Oke. Oke, apakah kira-kira akan dapat memperbaiki masalah tidur saya? Oke, Mbak Oning, thank you. Untuk mikroginon itu kalau tidak salah kandungannya adalah progesteron ya. Saya cek mikroginon. Ini merek. Iya, betul. Oh, dia kombinasi. Jadi ada estrogen dan progesteronnya. Kalau dari apa namanya kandungannya ini sebetulnya sudah kombinasi keduanya, tapi memang sintetik ya dan dosisnya fix. Harusnya kalau memang ini membantu, keluhannya sudah membaik. Tapi kalau memang belum membaik keluhannya, berarti kadarnya belum cukup untuk kebutuhan Mbak Wening gitu ya. Jadi saran berikutnya adalah coba atasi gangguan tidurnya dengan penanganan non farmakologis dulu. Tadi ya non farmakologis, pilih beberapa, bisa dengan nutrisi seperti magnesium glycinate, melakukan sleep hygiene ya, melakukan tadi relax atau relaksasi atau meditasi. Tapi kalau memang belum membaik, saya sarankan untuk berdiskusi mengenai dosis HRT yang paling tepat gitu ya. Oke, Mbak Retno, apakah ada jenis olahraga tertentu yang membantu kita enak tidur di malam hari? Olahraga yang dengan resistance training dilakukan minimal 2,5 jam per minggu. Ya, semua olahraga kombinasi antara resistance training dan kardio. Oke. Ya, beban dengan kardio. Kardio itu bisa renang, lari, sepeda, dan sebagainya. Jika dilakukan rutin, Mbak saya yakin pasti malam tidurnya lebih nyenyak. Ya, itu bisa dilakukan. Mbak Yeni, dok, terapi hormon HRT apakah sama dengan HGH booster? Dulu saya pernah dapat terapi HGH booster yang disuntik di bagian perut. HGH booster itu kalau nggak salah dia diberikan untuk yang ada program tertentu ya, seperti IVF sepertinya. HGH booster. Saya cek dulu. Oh, oke. Dia adalah growth hormone. Ya, growth hormone ini biasanya diberikan kalau salah satu kondisinya juga saat kekurangan atau persentil pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia. Ya, misalkan tinggi badan tertentu, berat badan tertentu di usia tertentu tidak sesuai. Nah, bisa diberikan HGH. HRT itu berbeda, Mbak Yeni, dengan HGH. Kandungannya berbeda, gitu ya. Malam dok, tadi kalau berjemur seluruh badan harus kena matahari karena kalau saya jalan pagi pakai jaket dan celana panjang, boleh jelaskan lebih detail lagi dok? Oke Mbak Javanka, jika memungkinkan iya Mbak Javanka. Jadi sebelum kalau memang kita hijab ya, memakai hijab di rumah dulu, keluar di area yang masih tertutup ya, depan rumah atau belakang rumah. Pastikan kita kalau bisa dari mulai rambut sampai kaki kena dulu sinar matahari. Nah baru kalau mau keluar pakai pakaian panjang itu nggak masalah. Tapi saya tetap sarankan kalau memungkinkan badan kita ya, artinya lebih dari 70% permukaan kulit kita kena matahari. Muka, leher, kaki, tangan, ya kalau bisa. Dok, saya ada GERD, jadi kadang-kadang bingung ini gejala GERD-nya atau perimenopause. Oke, Mbak Ayu Maria, well keduanya bisa coincidence ya, bisa saling tumpang tindih. Sehingga kalau pengen tahu apakah bisa dipisahkan atau dan lainnya, beberapa harus dilakukan. Jadi mulai terapi, kita akan lihat satu terapi membaik atau tidak gitu ya, atau
dengan pemeriksaan. Oke, Mbak Tia 43 tahun. Oke, menstruasi bisa lancar hanya flow. Oke, mungkin perimenopause Mbak Tia. Jadi ya, betul. Mbak Retno, dok kalau mau konsul langsung di Klaten, jadwal tanggal berapa ya? Saya usia 50 tahun, masih haid, susah tidur akhir-akhir ini. Halo Mbak Retno, usia 50 tahun masih haid. Ini menarik ya. Jadi memang usia usia menopause ideal itu adalah antara 45 hingga 54 tahun. Ya, selama masih di rentan usia ini berarti masih tergolong normal. Jika sudah di atas 54 tahun ya, 55 tahun ke atas baru selesai mens, itu berarti late menopause atau tidak normal. Atau kalau mensnya berhenti di bawah 45 tahun, ya 40 tahun, 41 itu juga early menopause, tidak normal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, jadi kalau Mbak Retno masih usia 50 tahun, headnya masih ada, itu masih ideal. Ya kita berharap tidak sampai 54 tahun, kemudian sudah dengan alami terhenti dan mengalami susah tidur. Oke, Mbak Retno, ini kita ada waktu 4 menit sebelum closing. Thank you, ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab. Setelah ini saya akan cek ya, kita akan mention. Boleh join di komunitas, belum bagi Mbak yang belum join. Setelah ini pun kita akan invite atau berikan link, boleh join komunitas. Atau nanti kita akan respon personal ya pertanyaannya. Dan untuk Mbak Retno, menjawab Mbak Retno juga, kita operasional sudah ada di Jakarta dan di Klaten. Di Bali dalam proses. Di Jakarta saya 1 bulan itu 1 minggu kurang lebih ya, sehingga harus melakukan penjadwalan appointment karena intens, bisa full waktunya atau jadwalnya. Untuk di Klaten, Mbak Retno kita ada di Ngelinggi. Ya, Ngelinggi itu di jalan arah mau ke dari Jogja ke Solo atau dari Solo ke Jogja. Itu kalau ingin nanti bisa kontak admin, ya nomor admin tertera nanti kita kirimkan, kemudian minta penjadwalan, gitu ya. Jadi memang jadwal itu kita by appointment sekali lagi wanita menopause tidak bisa pemeriksaannya hanya 5 menit 10 menit, minimal 30 menit ya Mbak-mbak. Sehingga saya seringkali eh, apa namanya tidak bisa kalau dadakan gitu. Jadi harus appointment by appointment kita harus cek profilnya. Memang pelayanan kesehatan yang holistik. Jadi semua kita mengenali dan penanganannya pun harus tepat. Kondisinya seperti apa, perlunya apa, ya tidak meraba-raba seperti itu. Oke, kemudian jangan lupa ya untuk follow IG kami. Kami akan rutin memberikan edukasi, ada yang free, ada yang special edition, online dan offline. Ya, bulan Maret kita ada offline di Jakarta, nanti kita akan rilis. Kemudian online kita akan rutin. Jadi Mbak-mbak manfaatkan ya karena sekali lagi mungkin di Indonesia belum tersedia yang seholistik atau selengkap menopause Indonesia. Berbeda kalau mungkin Mbak-mbak pernah merasakan tinggal di negara maju selain Indonesia gitu ya atau negara-negara yang sudah ekosistem menopause-nya lebih oke atau lebih stabil. So, manfaatkan, silakan bertanya apapun di komunitas boleh, DM kami boleh, atau chat di admin juga boleh. Konsultasi bisa dilakukan online atau offline bagi yang dekat di area terdekat di Jakarta atau di Klaten, Jawa Tengah Raya, atau Jabodetabek Raya ya boleh kalau mau tatap muka langsung atau mau periksa fisik. Kita menangani juga ada pemeriksaan USG dan lain sebagainya, pemasangan insert IUD dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau mau yang smart online pun bisa online gitu. Kemudian yang Klaten kita akan grand opening minggu ini. Ya, mudah-mudahan nanti ini di-share. Thank you ke admin ya. Lokasinya Mbak Retno nanti bisa dicek, di search. Kita operasional itu hari Selasa sampai Minggu ya. Selasa sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Hari Minggu jam 10 pagi hari ini ya. Hari Minggu 10 pagi sampai 3 sore. Tapi hari Senin kami libur gitu ya. Jadi agak unik. Hari Senin kami libur, hari Minggu kami operasional sampai jam 3. Jadi boleh nanti bagi yang memang memerlukan silakan appointment. Ya, ini salah satu lokasi atau view ya dari klinik kami yang di Klaten. Minggu depan masih di Jakarta. Nanti bagi yang di Jabodetabek juga boleh. Ya nanti kita share juga yang di Jakarta. Oke, pertanyaan ada berapa yang belum saya jawab ya? Sepertinya 6 pertanyaan. Oke, thank you. Nanti saya akan respon. Bagi yang belum sempat tanya, boleh DM personal. Thank you untuk malam ini. 1 jam, 60 menit nggak berasa. Saya rasa masih banyak. Oh ya, satu mungkin sedikit ya saya tambahkan tadi mengenai yang sudah mendapatkan obat-obatan psikiatri.
Ini yang untuk Jakarta. Nah, untuk Jakarta kita tersedia bulan Februari di beberapa tanggal yang sudah kita terakan di sini. Jadi beberapa sudah full. Silakan bisa kontak admin dulu ya untuk penjadwalan. Oke, sambil dicek dari Kak Admin, wanita yang sudah pernah mendapatkan obat-obatan penenang akan sulit kami tangani. Karena apa? Sekali lagi obat-obatan penenang itu akan sudah memberikan kemampuan otak untuk bekerja berbeda. Ya, sehingga kalau sudah pernah dapat obat-obatan penenang, saya tetap sarankan itu tetap digunakan paling tidak 1 sampai 3 bulan ke depan dan dengan melakukan tapering off berbarengan dengan kita berikan terapi hormon. Ya, karena ketika itu sudah berjalan 3 bulan, mulai ada substitusi, penggantian kondisi, di mana kondisi alaminya sudah mulai lebih stabil, sehingga kita nggak mungkin atau nggak bisa kita tapering off tiba-tiba. Ya, pasti gejalanya lebih parah, gitu ya, Mbak-Mbak ya. So, kalau memang ada gangguan tidur, saya tetap sarankan cari tahu dulu penyebab intinya, ya. Cari tahu dulu, sesimpel tadi, membuat diary of sleep 1 minggu sampai 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Supaya kita tahu apa yang terjadi sama tidur saya. Gitu ya. Jangan kemudian kita tidak tahu penyebabnya, kemudian kita obati, yang ada nanti agak sulit untuk menciptakan kondisi permanen yang normal. Gitu ya. Meskipun mungkin, sekali lagi, menopause adalah sebuah proses alami, semua wanita akan mengalaminya. Tinggal bagaimana kita menjamin kualitas hidupnya tetap oke. Seperti itu, terima kasih untuk malam ini. Jika ada sesuatu yang belum jelas atau ingin ditanyakan, it's okay untuk segera chat. Kita akan respon, ada admin yang akan standby, admin akan kirimkan ke saya. Jadi kontak itu terbuka ya. Thank you Mbak Risna, terbuka untuk semua. Jadi admin akan merespon dan admin akan kirim ke saya pun akan merespon by kontak yang sama. Jadi kalau ada bahasa saya, itu adalah saya yang membalas. Kalau ada admin, itu adalah bahasa admin. Gitu ya Mbak-Mbak ya, tidak perlu bingung. Terima kasih, sehat selalu. Besok hari Senin, selamat untuk yang masih bekerja, semangat. Thank you Mbak Emi, supportnya Mbak-Mbak sekalian. Selamat malam, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akan respon yang belum ya, ini bertambah jadi sekitar 14. Oke, see you, selamat malam.